Sok jam 9 akikah di pendopo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruh kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruh Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila ruh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruh khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruh Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tafsili afatil mali wa fawaidih. Ini suatu pasal pada menyatakan perbedaan atau perceraian kebinasaan harta dan menyatakan segala faedah harta tersebut. Jadi ada kebinasaan, ada faedah. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, "I'lam annal mala hayyatun fiha summun wa tiryaqun. Fawaiduhu tiryaquha wa gawailuhu sumumuha. Faman arafa gawailahu wa fawaidahu amkanahu ayyahtariza min syarrihi wa yastafida min khairihi." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya harta itu seumpama ular berwisa. Nah, di dalamnya harta itu ada racun, atau di dalam ular itu tadi ada racun, dan juga di dalam harta itu ada obat. Maka faedah harta itu seperti obat, itu faedah. Dan kebinasaan harta itu seperti racun. Ini diumpamakan. Ya. Artinya kita sangat berhati-hati dengan banyaknya harta, dengan adanya harta. Dan barang siapa mengetahui ia seseorang akan kebinasaan harta itu dan akan faedahnya itu, niscaya dapat ia bahwa memeliharakan daripada kejahatannya harta, dan dapat ia mengambil daripadanya harta itu akan kebajikannya. Artinya dengan ilmu. Semuanya itu dengan ilmu. Nah. Karena harta dan amal ini yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah. Ya kah? Nang hendak minta budikakan karena kurang apa? Karena amal kurang. Ada minta budikakan, minta tunda sebentar karena sedekah, harus sempat bersedekah. Nah, jadi ada dua itu yang menjadi perhatian, nah, yang dihabarkan oleh Allah. Nah, kalau masalah amal itu dalam surah Al-Mu'min ayat 100, kalau masalah harta surah Munafik ayat 9 kalau tidak salah sampai 10. Nang hendak minta tunda mati hendak bersedekah, ya kah? Nah, berarti itu perlu kita perhatikan.
Karena yang dua itu adawan kita. Nah, amal adawan kita, amalnya kita bicarakan supaya amalnya sah menurut fikih dan diterima oleh Allah. Kan ada dua, amal itu ada dua, ya kan? Ada nur fikih sah, pekerjaannya itu benar menurut fikih, terpenuhi rukun dan syaratnya, tapi belum tentu diterima. Karena ada satu hal lagi, ikhlas. Di mana dalilnya? Surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kepada kita beribadah terkecuali hal hati kita ini ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ini yang perlu kita perhatikan, yang harus kita tuntut setiap detik dan saat. Jadi kita kada cukup hanya benar secara fikih dan benar secara tauhid, tidak cukup. Kita ingin masuk surga tanpa hisab, itu tujuan kita. Sebagaimana para aulia Allah, yadkhulul jannata bighairi hisab, itu tujuan kita. Itulah tujuan umur kita. Utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Makanya di kubur itu masih diajarkan talqin. Luar biasa. Jadi jangan sama sekali diremehkan itu, karena itu perintah Allah dan dalilnya Al-Quran, lengkap dalam Al-Quran dalilnya, hadis-hadisnya lengkap. Cuma ini jarang dibahas karena banyak yang takut berlapas dari amal ibadah, banyak yang takut dari akuan-akuan. Itu sebabnya. Padahal kita baca aja hadisnya, la haula wala quwata illa billah hilang. Itu kita baca aja. Cuma belum kita renungi lagi, belum kita rasapi lagi. Seperti kita berzikir tadi, yang 10 tadi kan, la ilaha illallah. Itu jangan kosong. Harus diisi sekurang-kurangnya dengan sifat ma'ani yang ada dalam ilmu tauhid. Sifat ma'ani ada berapa? Ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar kalam. La kudrata. Nah ini kita hendak latihan panah nih. Latihan supaya kita diadab-adab oleh Allah. Jangan merasa memiliki apa-apa. La kudrata illallah, itu di hati kita. Maknanya la iradata, tidak ada kehendak. Kita tidak punya kehendak. Terjadi kehendak kita, terjadi kudrat kita semata-mata kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus la ilma. Kan ilmu kan ketiga, kudrat dan ilmu. La ilma. Tidak ada punya ilmu sedikit pun kita melainkan ilmu Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya kah? Innaka antal alimul hakim, itu Qur'annya. Malaikat pun tidak punya ilmu sedikit pun. Jar malaikat, kami ada ilmu karena Allah yang mengajarkan ilmu. Nah, itu zikir itu dilatih. Maka zikir itu harus diasah. Karena yang dipandang Allah tuh di dalam hati, bukan di lisan. Di lisan tidak boleh salah lah. Bacaan itu tidak salah, tapi bukan dipandang lisan itu. Yang dipandang hati. Nah, jadi kita membiasakan berzikir biar perlahan, tapi kita kau menerjemahkan. Kawa memaknai supaya apa yang diucapkan lisan ini dikendalikan oleh hati. Itu maksudnya. Insya Allah dapat anugerah kita. Nah, makanya guru sekumpul sering kita ucapkan 24.000 zikirnya, ya kah? Nah, 24.000 zikirnya. Nah, ini harta tadi faedahnya. Ya. Adapun faedah harta itu maka yaitu terbahagi atas 2 bahagi. Pertama, kembali faedahnya itu kepada pekerjaan dunia. Nah, ya Allah, yang ngaran di dunia kita nih lah. Nah, maka yaitu nyata kepada orang yang ahli dunia. Nah, ahli dunianya pasti berupaya, nah kayak apapun caranya harus dapat harta itu lah. Ada yang seperti itu berpikirnya. Nah, maka yaitu tiada hajat akan dia harta dunia tadi oleh orang yang menjalani akan jalan akhirat. Kada hajatnya nah kayak itu. Tapi tetap bekerja. Tapi tidak berhajat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi harta itu hanya sebagai
apa? Kesenangan, kemegahan. Bukan itu tujuannya. Nah, karena yang seperti itu sudah diulahkan Allah Ta'ala, contohnya ada, yalah, Karun. Jadi Karun tuh sebenarnya sebagai contoh mengakui kecerdasannya, mengakui sendiri kecerdasannya, bukan dari Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Jar Fir'aun, jar Karun, aku nih jadi kaum ngumpul harta karena kecerdasanku ini luar biasa. Nah, ditambahi indi. Padahal ala ilmin itu sudah penguasaan ilmu, ditambahi indi pula. Double nih pengakuannya, nih cocok benar. Nah, dasar sugih benar Karun tuh. Sampai ini direputakan orang harta karunnya ada. Karena inya kada sadar, kada ingat awan nang memberi, kada ingat lagi. Kada ingat lagi nang memberi kecerdasan itu adalah Allah. Ada di ayat lain yang bukan Karun. Ada di ayat lain bukan Karun. Lah, kenapa? Allahumma shalli ala sayyidina wa ija Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ija masal insanu durun. Manusia tuh kalau ditimpa musibah lah, pasti kembabang, masa kita gelisah. Hendak benar secepat musibah itu supaya summa khawalnahu minhu ni'matan, tetapi jangan Allah Ta'ala hamba kami berikan nikmat, berkata juainya, qala innama utituhu ala ilmin bal huwa fitnatun. Itu ayatnya lah. Nah, itu akuan lain pada Karun, itulah, itu umum. Karena kada dibuat indi di situ kalimatnya. Cuma hanya ala ilmin saja. Aku nih jarak kalimat di situ. Nah, manusia tadi, nama manusia tadi, ija masal duru da'ana summa khawalnahum nimatan minna yaqulu innama utituhu ala ilmin bal huwa fitnatun, kata Allah. Aku ini karena cerdas. Itu ya sama Karunnya, cuma kan ditambah indi. Ini sifatnya umum. Padahal ya Allah ilmu nang berarti bal hiya fitnatun. Itu hanya aku mau uji aja. Pinandu kadawan aku jarah ta'ala aku beri ilmu nih. Hah? Bal huya fitnatun. Itu ujian. Walakin aksarahum yajhalun. Walakin aksarahum la ya'lamun. Karena memang kada sadar. Nah, itu kebanyakannya lah. Makanya ada tobat itu setelah kita menyesal itu berapa macam yang harus kita tobat. Selain daripada dosa zahir dan batin, kita bertobat ketika kita pernah merasa melakukan kebaikan kepada orang lain. Merasa kawa melakukan kebaikan kepada orang lain, itu bertobat. Merasa kawa berbuat baik awan orang lain, itu bertobat. Itu ada dalam susunan kitab Ustadz kita yang yang mengajar di masjid tuh. Ustadz Anwar tuh ada Sidin Mano. Rinci Sin Mano kan tuh. Merasa kita kawa bertobat tuh merasa kawa. Berarti punya kudrat kita merasa kawa. Itu wajib bertobat. Kita ini kan kita hitung lagi nang merasa itu ya kada. Nah, itu nang kita kada sampai ke sana lagi ilmunya. Kita ini paling mau bertobat tapi bila nang kada sembahyang nang kalilah, nang kada puasa. Nah, karena kita ini apa? Karena kita la haula wala, itu asal kita nih. Kada bisa apa-apa kita lalu kawa, itulah sifat Rahman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat orang yang sakit itu maras, kada kita itu semuanya itu dari Allah. Karena Rahman tadi ada kita. Jangan pernah kita akui itu. Cuman kita bersyukur itu anugerah diberikan Allah. Hendak membantu orang. Hendak itu iradah yang pertama itu adalah dari Allah. Lianna iradatul khair
minallah lil abdi. Itu hadisnya itulah, itu sarah hadis tuh. Nah, sesungguhnya setiap keinginan yang baik itu dari Allah untuk hambanya. Nah, jadi kita kan menggunakan harta ini harus kayak itulah caranya. Bila kita kalau memberi orang, ingat ini anugerah Allah, karena rahmat Allah, jangan kembali kepada perasaan nafsu kita. Itu halusnya. Nah halusnya. Itulah tasawufnya. Karena kita ini sudah umur yang sekian ini, kan perlu lagi nampina macam-macam. Nang perdoain pikir tahu itu sudah tahu berataan kita. Kada perlu diulang lagi. Puasa nang ini sudah tahu, sembahyang itu sudah tahu. Nang kada tahu nih kita nang kurang memahami ini memang masalah halus. Termasuk tadi wajib bertobat. Nang merasa tadi wajib bertobat. Makanya Imam Muhammad As-Sarani bertobat, sembahyang tobat dalam 24 jam dia sampai 7 kali sih, Din. Kita berapa kali kira-kira? Nah, ada juga ngarannya. Itu perintahnya Al-Quran dan riwayatnya Sayyidina Ali karamallahu dalam Al-Quran surah Furqan ayat 71, wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Itu adanya. Sembahyang tobat. Bacaannya yang khusus ada diajarkan Nabi dalam ayat Al-Quran. Nang kita biasa-biasa cukup qul ya al-kafirun dan qul huwallah. Sujud terakhir baca setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, baca Sayyidul Istighfar. Ambah itu pulang banyak-banyak istighfar di dalam sujud itu, karena sembahyang surangan. Hendak beratus kali kita. Karena pada saat sujud itu kita yang paling dekat dengan rahmat Allah. Aqrabu ma ayakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekat kita dengan Allah sedang kita waktu sujud, dekat dengan rahmat. Fa'aksiru bid-doa, kata Rasulullah. Perbanyak doa. Nah, jadi kita ingin menyampaikan sesuatu amalan yang supaya amal ini benar-benar kita pahami. Nah, kada sekedar informasi saja, tapi kita ingin mengajak supaya amal kita ini betul-betul sesuai dengan apa aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah apa? Khuzu anni manasikakum. Kata hadisnya, ambillah dari aku ibadah kamu tuh, ambil dari contoh aku. Atau sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau mengetahui tata cara sembahyang itu dari Rasulullah. Maka kita yang paling pentingnya kan sembahyang 5 waktu yang jadi ukuran. Kedua yaitu kembali faedahnya itu kepada agamanya yang menulungi ia akan jalan akhirat. Harta tadilah, maka dengan sebab itu terbagi ia harta tadi atas 3 bahagi. Bahagian yang pertama bahwa membelanjakan ia akan harta itu atas dirinya, dan yaitu ada kalanya harta yang dibelanjakannya itu di dalam berbuat ibadat, seperti harta yang dibelanjakan di dalam berbuat haji. Nah ini kan haji ini orang banyak umrah aja tapi kadang daftar haji. Ini keliru sebenarnya, menyimpang dari hadis Rasulullah. Mun urusan sponsornya sama aja Pak, madakan haji kah? Umrah sama aja nya lah. Sebab bila kadang daftar haji, umrah aja kan dicatat sebagai haji. Kalau sudah mendaftar haji dan setor meninggal, kita ditulis haji. Tapi kalau umrah aja kan ditulis. Nah itu bedanya. Karena yang diperintah itu kan haji. Menjadi sponsor sama aja, sponsor urusan bisnis lain kisahnya lah. Nah itu sering kita sampaikan lah. Orang yang banyak berduit nih, mendaftar dulu masalah berangkat kadangnya itu urusan Allah. Buktikan mendaftar dan bayar ukuran yang yang dibatasi oleh pemerintah. Hendak umrah silakan, berapa kali menunggu hajinya. Meninggal kita dicatat sebagai haji dan umrah. Punya banyak duitnya ambil yang cepat, ya kan?
Sarek sponsor mendengar menano. Dan dibelanjakan di dalam berbuat perang sabil. Nah, perang sabil ini kada ada lagi tinggal perang lo. Siapa nang sabil itu? Ya anak-anak sekolah agama, ya. Anak-anak sekolah agama itu fisabilillah. Atau termasuk kita yang menuntut ilmu ini sabilillah nih pahalanya, syahid fisabilillah. Apa bedanya dengan zaman Nabi? Kalau zaman Nabi perang dengan perang terbunuh, nang dibila apa? Kalau kita menuntut ilmu yang kita bela diri kita supaya ada ilmu pengetahuan, jangan binasa di dunia dan di akhirat. Terus itu maknanya. Itu jadi disamakan dengan kita rajin menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat dari Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini luar biasa membedakan ilmu itu. Makanya Sidin membedakan ada ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Karena bahwasanya tiada ada ia sampai kepada naik haji itu melainkan dengan harta. Dan tiada sampai kepada perang sabilillah itu melainkan dengan harta itu. Dan keduanya itu ibu daripada segala kebajikan. Dan pahalanya itu beberapa ganda yang amat besar. Dan ada kalanya harta yang dibelanjakannya itu menguatkan berbuat ibadat. Yaitu seperti makanan. Nah, kita makan itu kan ada niatnya lah. Nah, berniat selain daripada bacaan makan. Ada niatnya. Nawaitu an akulat ta'am lituqaw bihi alal a'da lit ta'ah alat ta'ah wal ibadah. Li'anna ta'am minatun minallah. Karena makanan itu anugerah Allah. Jadi namanya kan tuh hikmah dari Allah, bukan makanan. Nah. Adapun bacaannya itu kita mengikut sunnah. Dan tempat kediaman ya juga lah. Nabi mengatakan baiti nanti rumahku adalah surgaku. Nah. Kediaman artinya tuh wa imanang ganal atau halus terserah, yang penting di dalamnya nyaman baca Quran, nyaman sembahyang sunat. Nah. Dan bernikah nang belum kawin, nang sudah boleh juga kayak paman. Nah, artinya untuk apa? Memperkuat ibadah. Nang menambahi kuat juga ibadah karena di situ ada ta'awun. Menolongin nang lain. Nang awa, nang wani, muka wani lagi kisah. Yang sekedar menolongi dengan dia kawin dan makan dan tempat tadi berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwa mengambil akan harta sekedar yang mencukupi, akan belanja yang menolongi, akan berbuat ibadah itu, yaitu jadi ibadat pula. Nah, semuanya pekerjaan itu menjadi nilai ibadah. Bersalahan mengambil harta yang lebih daripada sekedar yang demikian itu, maka yaitu dicela oleh agama. Bahagi yang kedua, membelanjakan harta kepada orang lain, maka yaitu 4 perkara. Pertama, sedekah. Kedua, maruah. Ketiga, wikayatul irdi, yakni membelanjakan harta kepada orang lain karena memeliharakan kemaluan atau harga diri. Keempat, ujrah al-istikhdam, yakni membelanjakan harta karena memberi upah orang yang berkhidmat akan dia. Nah, jadi kalau orang banyak berduit lah mun kawa tuh baik bolah gawian supaya ada tenaga kerja. Ini sangat disuruh lah. Jadi untung orang yang punya pekerjaan kawa menolong orang daripada duit diandak di bank 2-3 miliar lah. Terus sukunya gana. Jadi kalau ada pekerjaan yang sifatnya orang ditolongi, itu luar biasa pahalanya. Itulah pekerjaan Rasulullah.
Rasulullah tuh banyak hadam sidin. Dan hadam sidin tuh kalau pengbujur barataan banyak juga yang salah lah. Sampai kah? Belum. Sahabat tuh lah, sahabat di kita nang punya punya apa namanya pekerjaan, ada membawa orang. Nabi itu pembantu sidin banyak nabi kita salah tuh. Sarik lah sidin. Ada sarik sidin. Jadi kita ambil nih bagaimana sidin menghadapi pembantu yang salah bekerja. Itu ada hadisnya semuanya lengkap. Nabi kada pernah kalau pembantu itu salah, istilah bahasa kita apa? Di bahasa nang kasar lah. Bahasa nang kasar kada boleh lah. Kada boleh sama sekali kita bahasa nang kasar yang sifatnya menyinggung itu kada boleh. Nang boleh itu nasihat yang baik. Nah, karena ada di akhir hadis tuh, karena ini karena ini jar Nabi takdir. Memang ketetapan Allah sudah, inya nangka itu tuh ketetapan Allah sudah. Ya, mungkin di sini kita pertemuan begini lah. Ya setelah kita baca itu kita merasa banyak salah. Ya itu yang pertama. Setelah kita baca itu kita merasa banyak salah on pembantunya. Salah sedikit saja di rimbat apa? Kadang-kadang bungul tambuk macam-macam. Lah bahasa nang kasarnya. Itu kada boleh sama sekali. Kada boleh. Ini ada orang Cina, berkisah sedikit. Bagusnya orang Cina dari sisi inilah. Orang kita ini begawi orang pemursyid tuh. Begawian sidin, kenapa hasilnya? Ikam ini begawian aku nih alhamdulillah rezeki naik. Diumrahkannya, nih berangkat sudah nah. Cari nya sponsor yang paling larang, lalu duitnya nang tolak nih 59 juta. Coba bayangkan. Kan orang Cina berpikirnya kayak itu. Diumrahkannya. Tapi saya kong aja bang lah. Artinya baiknya pikirannya tuh nah. Kita belum terpikir nah itu ya kan. Nah. Artinya merasa beruntung orang ini dibawa bagai, makanya jar guru juga nyawa kucingnya yang diingu rezekinya 4 nyawa tahu lah naik. Apalagi manusia. Nah itu karena itu manusia jangan kita anggap remeh pembantu kita tuh. Kalau ini tuh kada ada kita kada harapan naik. Renungkan ya, kalau ini tuh kada ada kita kada harapan naik. Jadi harus disesuaikan. Sesuaikan. Kita kan kau menggawi, gawian kau banyak kan? Ya kah? Nah itu terjadi pada Rasulullah karena Rasulullah banyak punya hadap. Jadi contoh Rasulullah tuh kadang-kadang semua ada. Pekerjaan dunia semua ada lah. Kadang-kadangnya. Adapun membelanjakan harta di dalam berbuat sedekah itu maka yaitu beberapa pahala yang banyak seperti yang tersebut di dalam bicara memberi sedekah dahulu itu. Adapun membelanjakan harta di dalam mur'ah, maka yaitu membelanjakan harta kepada orang yang kaya. Nah, boleh kalau kita. Tapi ini bukan sedekah lah. Maknanya bukan sedekah. Dibedakan kita pula orang sugih, orang kaya jangan sedekah. Itu namanya hadiah. Karena sedekah itu khusus fakir miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jangan sampai salah kita. Orang kaya lah. Ada ulama nang kayak itu. Niatnya apa? Supaya nang kaya ini sadar. Supaya menuruti. Itu maksudnya. Niatnya nang memberi ini supaya nang kaya ini sadar. Tapi ada juga mun guru bahit sing ngadakon. Khusus orang nang takwa. Ada juga ulama nang kayak itu. Bila kada takwa sing ngadakon. Nah, ada yang khusus, tapi ada ulama tuh yang bebas, karena ada niat-niat tertentu. Kita di mana dipilih? Sarada. Dan orang yang mulia, yang diberikan kelebihan oleh Allah, di dalam menjamu akan mereka itu, ini berarti makanan, mengundang, lah, dan memberi hadiah akan mereka itu orang kaya dan orang mulia tadi dan barang sebagainya. Maka yang demikian itu ada beberapa faedahnya di dalam agama. Karena sebab berjamu-jamuan itu jadi jinak orang yang muslim dan membaikan
hati jadi kadada rasa kada senang awan manusia. Awan orang nak ketujuh memberi makan ini kena di dalam hadis akan diberikan Allah makanan 3 surga di dalam akhirat. Nah itu orang yang senang. Orang yang senang memberikan makan kepada manusia yang berhajat itu adalah mewarisi sifat Allah. Sifat Allah. Allah tuh siapa aja diberi makan di sini. Kalau Fir'aun aja diberi nikmat sepanjangan. Nah, kada pilih itu urusan di dunia. Apalagi yang kita perhatikan itu keluarga yang dekat. Dan tiada dapat murah hati melainkan dengan berbuat kebajikan kepada orang lain. Dan lagi berjamu-jamuan itu beberapa pahalanya yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, seperti yang sebut bicara itu di dalam bicara diapah atau menjamu tamu dahulu itu. Dan demikian lagi memberi hadiah itu beberapa pahalanya yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, seperti yang tersebut dahulu itu. Tetapi berjamuan-jamuan dan memberi hadiah itu tiada dinamakan sedekah. Nah itulah ada sedekah. Karena di sana ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang macam-macam kalau kita undangan tuh kan. Nah, jadi ada hadis Nabi syarrut ta'am biar Nabi. Tapi itu di jilid pertama lah. Syarrut ta'am, makanan itu menjadi jahat apabila kita mengundang orang berselamatan kadada di dalamnya diundang orang pakir. Nah, jadi kita kalau undangan tuh harus ada orang pakir, walaupun satu melepaskan hadis ini. Nah, melepaskan hadis walaupun satu, asal ada orang pakir. Karena sedekah tadi kan ini nama sedekah lil fuqara wal masakin. Itu jarang diungkap juga lah, jarang diungkap. Mudah-mudahan kita berkat terdengar itu kita setiap melakukan sesuatu ada perhatian agar pelaksanaan kita sesuai dengan aturan sunnah. Dan demikian lagi memberi hadiah itu beberapa pahalanya yang tersebut dalam hadis Nabi SAW seperti yang tersebut dulu itu. Tetapi berjamuan dan memberi hadiah itu tiada dinamakan sedekah, karena sedekah itu yaitu membelanjakan harta itu kepada orang yang muhtaj akan hartanya. Orang muhtaj orang yang dihajati lah. Orang yang berhajat. Adapun wikayatul irdi, yakni memeliharakan kemaluan itu, yaitu membelanjakan harta kepada orang yang berkehendak memalukan diri kita. Orang ini syarikwan kita lah. Kita beri hadiah, boleh tuh. Supaya jadi manu kita. Nah, kita jinaki hatinya. Barangkali kita inya nak berhutang, ada kita hutangi syarik inya tawani pada kita. Itu kan gambarannya tuh. Lalu kita dipikirkannya bari iya aja. Sampai kah? Nah ini boleh kita menjaga murah kita kepada orang yang berkehendak memalu akan diri kita itu, atau membelanjakan harta kepada orang yang berkehendak menjahati akan kita. Maka yaitu seperti memberikan harta karena menolakkan daripada orang yang berkehendak mencela akan kita, atau kepada orang yang berkehendak memalukan kita, atau barang sebagainya, atau memberikan harta kepada orang yang berkehendak berbuat kejahatan akan kita, supaya tertolak kejahatan itu daripada kita. Karena sekalian yang demikian itu memberi faedah pada agama, yaitu menolakkan orang yang berkehendak berbuat maksiat akan kita. Dan yang demikian itu banyak pahalanya, karena sabda Nabi SAW, ma waqa bihil mar'u irdahu kutibalahu sadaqatan, ya Rasulullah. Artinya sesuatu yang memeliharakan dengan dia mur'ah tadi itu akan kemaluan manusia, maka yaitu disuratkan baginya akan pahala kayak sedekah nilainya, seperti pahala memberi sedekah. Dan lagi dengan dia menolakkan daripada cemoohan akan dia oleh orang lain. Orang mencemooh kita tuh orang berdosa lah karena gara-gara kita. Nah kita jadi action kita tuh dicari supaya orang jangan sampai menyambat kita. Orangnya kita tuh berdosa, mun kita lawan bebanget dosanya lah. Jadi bila orang menyambat kita tuh nang disambat orang tuh apa? Itu berarti orang mempermaksiakan kita. Nang paling bagus tuh orang nang sarikwan kita menyambat kita tuh nang kita syukure supaya tahu nang kita gawe ini kada bagus.
Ini orang nak paham nggak itulah. Tapi nak ada paham memikirkan nak melawan, memikirkan hendak membalas. Padahal orang menyambati kita nak ada bagus tuh Allah hakikatnya menyuruh. Supaya kita tahu, kita ini kan kalau sudah alim, cerdas, rasa salah tuh ada lagi. Yalah. Perasaan nafsu tuh rasa kada salah lah, bertindak apa aja rasa kada salah lagi. Karenanya sudah merasa. Ketika orang ada memadahkan yang kada bagus, disyukuri ini. Berarti orang membuka aib di kita. Tapi kita kada boleh melawan kada boleh. Sampai ya. Bila bunyi tarus amatnya di diapainya. Sampai jalan. Diku lempang lagi nah. Nah, ada terakhir kita karena menghadapi Ramadan yang paling penjaga puasa nih kan jar Nabi apa? Khamsun yubtirnas syiyam. Ada 5 macam yang membatalkan pahala puasa. Apalah kita sudah hitung lah. Sebenarnya nang 5 macam ini bukan puasa saja. Seterusnya kita tidak seperti berdusta, menggibah, ya, mengadu domba, bersumpah palsu, memandang dengan syahwat. Itu sebenarnya cuman tekanannya nih di puasa. Lalu ada perhatian kita untuk menjaga itu. Padahal itu kata itu sebenarnya. Jadi tepatnya Ramadan ini menempa diri, melatih diri untuk tidak sering berdusta, untuk tidak menggibah orang, untuk tidak menyambati orang, untuk tidak bersumpah palsu dan memandang yang tidak memandang dengan syahwat. Itu rupanya di puasa ini yang paling tepat karena ada ibadahnya. Rasa takut juga kita mungkin dapat pahalanya, ya ada. Karena jangan Nabi apa? Kam min saimin laisa lahu min syamihi illal ju wal atas. Berapa banyak orang yang berlapar, berhaus, tapi kada ada lalu pahalanya karena lisannya terus main. Terus main lisannya, duduk kena orang yang disambat. Padahal ini seterusnya kada boleh sebenarnya. Tapi itulah hikmahnya. Ramadan kita paling tidak menjaga, mudah-mudahan kayak apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita bertahan sehingga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita dapat mempraktikkan tunggal kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa sengaja atau dosa lahir batin, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengumuman besok mulai jam 9 ada saruan akikah pada Ustaz Saripudin. Mulai jam 9 sampai jam 3 kah? Jam 2.30. Insyaallah kita esok dapat rangsum. Nah, ini sedekah nih. Nah, ini kan praktek nih. Sedekah namanya. Lahir cucu pulang jasa ikong lah tambahan itu undangan. Mudah esok lah ingat berataan kita. Al-Fatihah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala